Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, alam tara ilal ladzina utu nasiba minal kitabi yastaruna dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil wallahu a'lamu bi'adaikum. Wahai Muhammad, apakah engkau tidak tahu terhadap orang-orang yang diberi bagian, yaitu diberi kitab, itu namanya ahlul kitab. Umat manusia yang diberi kitab adalah, termasuknya adalah umat Muhammad, umat Yahudi. Ya, di sini yang dimaksud adalah orang Yahudi. Apakah engkau tidak melihat, wahai Muhammad, terhadap orang-orang yang pernah diberi bagian, yaitu kitab, yang mana mereka memilih tersesat daripada hidayah. Mereka memilih tersesat ad-dhalalah bil huda. Mereka membeli kesesatan daripada hidayahnya. Dia memilih sesat daripada petunjuknya Allah. Wa yuriduna an tadillu sabila. Dan mereka menghendaki kamu juga tersesat seperti mereka. Wallahu a'lamu bi'adaikum. Dan Allah lah yang lebih mengetahui tentang musuh-musuh kalian. Jadi Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, tujuannya diberitahukan kepada umatnya bahwasanya orang Yahudi itu sebuah kelompok orang yang juga diberi kitab oleh Allah, yaitu berupa Taurat dan juga Zabur. Taurat, diberi kitab Taurat, tetapi mereka lebih memilih tersesat daripada hidayah dari kitab suci tersebut. Dan mereka juga berupaya kepada umat selanjutnya, yaitu Nabi Muhammad, berupaya mereka juga ingin menyesatkan agar sama dengan mereka. Terus di akhir ayat ditambahi, wallahu a'lamu bi'adaikum. Allah itu lebih tahu tentang musuhmu, yaitu siapa? Yaitu orang Yahudi, atau orang yang berpikiran berpola seperti polanya Yahudi. Diberi kitab suci tetapi tidak memilih kitab suci sebagai panduan hidayah hidupnya, tetapi dia memilih tersesat. Nah, kalau disambungkan dengan sekarang, zaman sekarang, ya memang ya program-program Yahudi juga pandai. Saya meyakini itu program Yahudi. Seolah-olah umat Islam sekarang itu didekatkan dengan Al-Quran. Di mana-mana rumah tahfidz seakan-akan didekatkan dengan kitab suci. Tetapi dia dijauhkan sebenarnya dengan nilai-nilai kitab suci. Buktinya apa? Kitab suci itu berisi tentang ajaran-ajaran, tentang peraturan-peraturan, tentang kisah-kisah, tapi nyatanya cuma dihafalkan. Tapi kalau dulu ulama-ulama kita benar-benar ada kajian tafsir seperti ini, dikenalkan dengan kitab sucinya dan diajarkan sedetail-detailnya. Sebelum ngaji Quran diajari dulu, yaitu tata bahasa Al-Quran. Ada nahwu, ada sorof, ada batik, ma'ani, bayan, ada sastranya dalam bahasa Indonesia. Jadi tahu tentang dialek-dialek yang ada di dalam kitab suci, yang nanti akhirnya tahu maksud dari kitab suci Al-Quran tersebut. Bahkan Ahlussunnah wal Jamaah seperti golongan kita itu tidak boleh orang yang gak berkapasitas ilmunya tentang
materi-materi atau perangkat-perangkat Al-Quran itu mengambil dalil dari Al-Quran. Nggak ada. Di pondok-pondok itu mesti dalilnya kalau nggak ditakrib, Fathul Mu'in, nggak langsung pakai Al-Quran. Sekarang nggak tahu nahwu shorof itu ngambil hukum, memutuskan sebuah permasalahan hukum keagamaan langsung pakai Al-Quran. Itu sebenarnya itu sebuah kesesatan. Karena Quran itu nggak mudah dipahami. Apalagi anak yang belum tahu nahwu shorof kok mengambil dalil dari Al-Quran, jelas itu bohong. Bahaya itu. Hadis juga orang seringnya ngomong hadisnya kalau seperti itu, tapi kitabnya Sahih Muslim nggak punya, Sahih Bukhari nggak punya, Sunan-sunan yang lainnya Abi Dawud, Nasai, Tirmidzi nggak punya, tapi selalu ngalor ngidul ngomongnya hadis Rasulullah itu penjahat agama ini. Itu orang Yahudi seperti itu. Senang orang Yahudi kalau melihat seperti itu, senang. Berdasarkan dengan ayat ini, orang Yahudi itu inginnya seperti itu. Islam itu kalau bisa ya seperti itu, sok-sok Quran gitu. Nanti akhirnya pada sok tahu tentang kitab sucinya, yang padahal isinya itu enggak seperti yang dia maksud. Karena mempelajarinya tidak tidak memakai perangkatnya. Kalau santri kan masuk pesantren tasrifan dulu, fa'ala yafulu fa'lan wa fa'lan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Habis itu fa'ala fa'alulu wa fa'alna fa'alta fa'atuma. Itu setahun. Baru nanti jurumi ala kalamu wa lafdun mufidu. Kapan belajar Al-Qur'annya? Nah, sekarang enggak. Sekarang tamat SD enggak tahu apa-apa, langsung Quran sama hadis. Itu nanti yang akan dimaksud seperti ayat tersebut. Yaitu apa? Yaitu menjadikan kitab sucinya sebagai dolalah, sebagai kesesatan, bukan sebagai hidayah. Semuanya sekarang, sedunia itu gerakannya Quran. Gerakannya Quran. Rumah sampai penak belajar Quran. Kita aja, asal baca aja, bingung kok mas, maknanya di mana-mana ya kan. Itu ayat ini. Alam taro ilal ladina utu nasiban minal kitabi yastaruna dolalata wa yuridun an tadillu sabila. Wallahu a'lam bi ataikum. Jadi musuhnya Islam nanti bukan dari luar, bukan dari pemikiran luar, yaitu pemikiran dalam yang salah. Akan berantem dengan dasar Al-Quran, akan membunuh sesamanya dengan dasar Al-Quran. Kenapa? Karena salah membaca Al-Quran.